Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan selama masa kontrak P3K dari tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan judul Obos Pleret atau obrolan sehat bersama Puskesmas Pleret. Berikut biodata saya. Nama Arif Saifuddin. Saat ini saya menjadi seorang tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di Puskesmas Pleret Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman, dengan misi yakni berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Di sini profil puskesmas secara garis besar yakni Puskesmas Pleret berlokasi di Jalan Raya Oto Iskandar Dinata nomor 40 Desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, dengan jumlah wilayah kerja secara administratif meliputi 6 desa binaan. Jumlah penduduk keseluruhan di wilayah Puskesmas Pleret adalah 34.268 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 17.161 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 17.484 jiwa. Data tersebut didapatkan dari laporan tahunan promosi kesehatan pada tahun 2023. Keadaan pegawai pada bulan Juni tahun 2024 adalah sebanyak 63 orang. Terdiri dari 10 pegawai laki-laki dan 53 pegawai perempuan dengan gambaran status kepegawaian yang ada di Puskesmas Pleret terdiri atas PNS sebanyak 26 orang, P3K sebanyak 26 orang, PKD Dinas 1 orang, dan sukarelawan sebanyak 10 orang. Berikut merupakan rencana hasil kerja P3K dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan pertama yakni pemberdayaan individu atau keluarga melalui kunjungan rumah. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kunjungan rumah kepada pasien yang telah mendapatkan konseling dari tenaga kesehatan di puskesmas. Kunjungan rumah sendiri tidak akan dilaksanakan secara mandiri atau sendiri, melainkan akan kolaborasi dengan lintas program terkait. Yang kedua, edukasi program-program kesehatan di dalam dan di luar gedung puskesmas. Kegiatannya yakni penyuluhan di posyandu, rapat koordinasi desa, pertemuan warga. Yang ketiga, pengkajian PHBS di tatanan rumah tangga. Bentuk kegiatannya yakni pendataan PHBS di tatanan rumah tangga. Selanjutnya, pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga. Setelah didapatkan data terkait dengan PHBS tatanan rumah tangga, akan dilaksanakan pembinaan melalui kunjungan rumah kepada keluarga yang belum ber-PHBS. Selanjutnya, pembuatan dan penggunaan media komunikasi. Bentuk kegiatannya yakni pembuatan media seperti leaflet, poster, video, dan lain-lain, di mana media tersebut akan digunakan pada saat melakukan promosi kesehatan saat mahalnya dengan penyuluhan kesehatan. Berikut merupakan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yakni pembentukan Obos Pleret, di mana tujuan dari pembentukan Obos Pleret yakni membuat wadah penyampaian informasi kesehatan kepada pengunjung puskesmas. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pengunjung puskesmas. Yang ketiga, tersampaikannya informasi kesehatan. Bentuk kegiatannya yakni akan dilaksanakan penyuluhan di dalam gedung. Indikator pencapaiannya terlaksananya kegiatan Obos Pleret. Waktu perolehannya bulan November sampai dengan Desember tahun 2024. Yang kedua yakni sosialisasi Obos Pleret terhadap internal dan eksternal puskes atau lintas program dan lintas sektor. Tujuannya yakni menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya Obos Pleret kepada semua karyawan dan lintas sektor. Yang kedua, mendapat dukungan kegiatan dari Kepala Puskesmas dan seluruh karyawan serta dari lintas sektor. Bentuk kegiatannya akan dilaksanakan pertemuan di lokakarya mini bulanan, lokakarya triwulanan tingkat kecamatan, dan rakor desa. Indikator pencapaiannya yakni karyawan Puskesmas Pleret mengetahui adanya kegiatan inovasi prokes berupa Obos, serta mendapatkan dukungan dari Kepala Puskesmas dan karyawan Puskesmas dan lintas sektor. Mendapatkan kesepakatan untuk dibuat jadwal Obos Pleret.
Perlu diketahui, Obos Peret nantinya tidak akan berjalan sendiri, di mana Obos Peret akan berkolaborasi dengan berbagai program yang ada di Puskesmas. Yang ketiga yakni pelaksanaan Obos Peret secara live streaming. Dengan tujuan yakni meningkatkan pengetahuan pengunjung Puskesmas, yang kedua tersampaikan informasi kesehatan, yang ketiga merubah cara pandang terhadap suatu penyakit, dan menambah jangkauan dari penyuluhan ataupun Obos Pleret yang dilakukan di Puskesmas Pleret. Bentuk kegiatannya yakni penyuluhan dalam gedung dan luar gedung secara live streaming. Yang kedua, diskusi interaktif dengan pengunjung Puskesmas dan masyarakat yang menonton melalui live streaming. Indikator pencapaiannya yakni tersedianya jadwal Obos Pleret. Yang kedua, terlaksananya kegiatan Obos Pleret. Waktu perolehannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Yang keempat, yakni evaluasi kegiatan Obos Pleret. Tentu, kegiatan Obos Pleret akan dilakukan evaluasi secara berkala pada tahun 2027 dengan tujuan yakni untuk meningkatkan kualitas Obos Pleret itu sendiri dan akan melihat bagaimana kelemahan dan kekuatan dari Obos Pleret. Bentuk kegiatannya yakni pertemuan dengan manajemen Puskesmas. Indikator pencapaiannya yakni mendapatkan hasil evaluasi kegiatan Obos Pleret. Yang selanjutnya, pembentukan mini Puskesmas. Perlu diketahui ketika Obos Pleret sudah mulai berkembang, akan dilakukan pengembangan lebih lanjut melalui inovasi mini Puskesmas dengan tujuan yakni menyediakan sumber informasi yang tepat, mudah diakses, dan relevan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperkuat pemahaman publik terhadap masalah kesehatan. Podcast ini juga memberikan platform ataupun wadah untuk komunikasi dua arah antara ahli kesehatan yang ada di Puskesmas dan masyarakat yang menonton secara live streaming. Bentuk kegiatannya itu ceramah tanya jawab. Indikator pencapaiannya yakni terlaksananya mini Puskesmas, yang kedua tersampaikannya informasi kesehatan. Mini Puskesmas sendiri akan dilaksanakan mulai dari Januari 2028. Yang selanjutnya, sosialisasi mini Puskesmas kepada internal dan eksternal Puskesmas. Tentu tidak beda dari Obos Pleret. Mini Puskesmas pun akan disosialisasikan demi mendapatkan dukungan baik dari lintas program maupun lintas sektor yang ada di wilayah Puskesmas Pleret. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2028. Selanjutnya yakni pelaksanaan mini Puskesmas. Tujuannya yakni untuk memperkuat pemahaman publik terhadap masalah kesehatan. Podcast ini juga memberikan platform untuk komunikasi dua arah antara ahli kesehatan yang ada di Puskesmas dan masyarakat yang menyaksikan secara live streaming. Bentuk kegiatannya yakni Puskesmas secara live streaming, diskusi tanya jawab dengan narasumber. Indikator pencapaiannya yakni tersedianya jadwal mini Puskesmas dan terlaksananya kegiatan mini Puskesmas. Waktu perolehannya mulai dari tahun 2028. Yang selanjutnya, evaluasi kegiatan Obos Pleret dan mini Puskesmas. Tentu kegiatan mini Puskesmas dan Obos Pleret akan selalu dievaluasi kegiatannya demi meningkatkan kualitas kegiatan dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari Obos Pleret dan mini Puskesmas itu sendiri. Bentuk kegiatannya sama seperti tadi, yakni pertemuan dengan manajemen Puskesmas, baik di acara lokakarya mini bulanan atau pertemuan khusus untuk membahas evaluasi Obos Pleret. Yang indikator pencapaiannya yakni mendapatkan hasil evaluasi kegiatan Obos Pleret dan mini Puskesmas. Waktu perolehannya pada tahun 2029. Nah, yang melatar belakangi dilaksanakan ataupun munculnya Obos Pleret dan mini Puskesmas yakni penyuluhan kesehatan baik di Puskesmas ataupun di luar Puskesmas belum sepenuhnya efektif dilaksanakan karena masih ditemukan berbagai penyakit yang disebabkan karena perilaku seperti diare, hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait info kesehatan. Yang kedua yakni masyarakat merasa tidak penting ataupun kurang responsif terhadap penyuluhan kesehatan. Ya, maka dari itu dibuatkanlah suatu wadah yang bernama Obos Pleret.
Tujuan dari kegiatan Obos Parade yang pertama yakni memberikan wadah kepada masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan. Yang kedua, menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dengan puskesmas baik secara langsung maupun pada saat live streaming. Nah, berikut merupakan contoh video rencana aksi perubahan. Seperti halnya tadi sudah dikatakan di awal, Obos Parade tidak akan berjalan sendiri. Obos Parade akan melakukan kolaborasi dengan berbagai program. Berikut merupakan program-program yang sudah berkolaborasi, seperti halnya dari apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, terus dari petugas gizi yang ada di puskesmas. Ini merupakan salah satu tayangan Obos Parade yang dilakukan secara live streaming dan disimpan videonya di media sosial yakni TikTok Puskesmas Parade. Bisa nanti dicek bersama-sama di media sosialnya. Nah, berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang terus akan dilaksanakan, yakni telah dilaksanakan sosialisasi Obos Parade kepada karyawan, lintas sektor pada saat lokakarya mini bulanan, lokakarya tribulanan, rakordes, dan lain-lain. Serta telah dilaksanakan Obos Parade baik di dalam gedung maupun di luar gedung dan bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai program yang ada di puskesmas. Simpulan dan saran. Simpulan dari laporan ini yang pertama yakni setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi, pengenalan, nilai, dan etika di instansinya masing-masing. Yang kedua, setiap ASN P3K harus dapat mengintegrasikan nilai dan etika ke dalam rencana aksi perubahan sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan seorang ASN P3K. Inovasi yang akan dilakukan di PTD Puskesmas Parade yakni Obos Parade atau obrolan sehat bersama Puskesmas Parade. Dengan adanya Obos Parade, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan secara tatap muka langsung ataupun tidak langsung melalui live streaming tanpa ada batasan waktu untuk mengaksesnya karena disimpan di media sosial. Saran untuk kegiatan selanjutnya yakni diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme ASN P3K sesuai dengan tupoksi di lingkungan kerjanya masing-masing dan demi menjawab tuntutan perubahan yang semakin dinamis. Alangkah baiknya apabila diadakan pelatihan secara berkesinambungan baik oleh BKPSDM ataupun oleh dinas-dinas terkait. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ataupun rencana kegiatan dari mulai tahun 2024 sampai nanti 2029 bisa berjalan secara lancar dan maksimal dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.